Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita masih bisa berjumpa meskipun lewat dunia maya. Bersyukur kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur kita masih bisa bernafas dengan gratis menghirup udaranya Allah. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, penolong kita yang akan memberikan syafaat kepada kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi begini saudaraku, dalam kasus penangkapan Abi Gus Nur ini, media sudah banyak berbicara. Tokoh-tokoh sudah banyak berbicara. TV, YouTube, semua media, semua televisi sudah berbicara sesuai dengan opininya masing-masing. Bahkan sesuai dengan framingnya masing-masing. Bahkan kelompok organisasi yang melaporkan Abi itu juga sampai melakukan tasyakuran. Sampai sudah melakukan kayak kemenangan hakiki gitu. Ya kan? Mereka lupa gitu kan. Ada Allah. Bolehlah mereka bersenang-senang untuk saat ini. Bolehlah mereka itu sekarang berbicara di media seakan-akan mereka menang, seakan-akan Abi sudah kalah gitu ya. Silahkan, tidak apa-apa. Tapi tidak ada ceritanya kezaliman itu akan hakiki, itu nggak ada. Yang namanya kezaliman itu ujung-ujungnya pasti kehancuran. Kezaliman itu pasti berakhir dengan hancur, dengan kehancuran. Itu sudah sejarah dan sudah ada di Al-Quran, sudah ada di surah Nuh. Rabbi ghufirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Jadi memang kezaliman itu pasti berakhir dengan kehancuran. Pasti itu sudah ada di Al-Quran, Allah yang berbicara. Jadi silahkan bersenang-senang untuk saat ini. Silahkan Anda tasyakuran, silahkan Anda itu bersyukur. Bahkan ada yang mengatakan semoga saja Gus Nur di penjara selama-lamanya. Silahkan, tidak apa-apa. Suka-suka Anda, suka-suka kalian, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Coba, siapa? Apakah ada media yang berani menyuruh Abi sekarang angkat bicara? Yang berani menanyakan klarifikasi, terus mewawancarai Abi untuk saat ini? Karena memang sumber hakikinya, kebenarannya itu adalah Abi, bukan media yang di luar sana yang sudah di framing, yang sudah digiring secara opini yang seakan-akan Abi ini sekarang sudah kalah, Abi ini sudah ditangkap, Abi ini sudah ditahan, Abi sudah masuk penjara. Kapokmu kapan? Modarmu kapan? Kebenaran hakikinya ada di Abi, ada di Gus Nur. Beliau yang tahu kebenarannya. Beliau. Coba siapa yang berani? Media barangkali ada yang berani mengeluarkan Abi, atau mungkin siapalah yang langsung klarifikasi gitu ya, menanyakan kepada Abi bagaimana kronologi sebenarnya. Ya kalau toh misalkan pun tidak bisa mewawancarai Abi untuk saat ini, oke, kita akan ketemu di pengadilan. Dan saya yakin pasti Abi akan berkata sesuai apa adanya. Bahkan saya yakin Abi akan langsung berbicara di atas Al-Quran. Abi akan langsung mubahalah itu. Karena hanya Allah dan Al-Quran yang Abi miliki untuk saat ini. Keluarga pun juga begitu. Keluarga juga tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya Al-Quran dan Allah. Jadi ketika nanti di pengadilan, misalkan sebelum kita ketemu di pengadilan sudah tidak ada yang bisa klarifikasi, wawancara bagaimana sebenarnya Ustadz, kejadiannya bagaimana, ya udah Abi pasti mubahalah gitu kan. Hanya itu yang bisa Abi lakukan. Kebenarannya ada di Abi. Jadi ya silahkan berpesta pora, silahkan bersenang-senang, silahkan menganggap Gus Nur sudah kalah, Gus Nur sudah motor ada di penjara. Oh, tidak seperti itu, belum tentu.
Hina menurut dirimu, hina menurut organisasimu, menurut kelompokmu, belum tentu hina di hadapannya Allah. Sekarang kita kuat-kuatkan doa. Memang secara hukum kita mungkin sudah tidak ada harapan, karena untuk saat ini memang sudah hukum dikuasai sama ya mereka-mereka lah, gitu kan. Sekarang siapa yang paling kuat? Ayo kita sama-sama kuatkan doa, jamaah semuanya, habaib, muslimin muslimat dimanapun berada, kaum muslimin bersatu. Ayo kita lawan kedoliman ini, ketidakadilan ini. Abi itu hanya menginginkan keadilan. Abi itu hanya menginginkan tegaknya keadilan. Makanya Abi ditangkap, dimasukkan. Gitupun tengah malam, jam 12 malam, bayangkan. 30-an orang penyidik masuk ke rumah. Bayangkan. Kan berarti kan luar biasa Abi ini. Bangga saya, bangga. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya jujur pribadi, saya bangga sebagai istrinya beliau. Karena berarti beliau ini betul-betul ditakuti barangkali ya. Wallahualam. Kalau memang tidak terlalu ditakuti dan tidak berpengaruh barangkali Abi, bisa saja kan dijemput siang-siang. Bisa saja kan tidak usah terlalu banyak masuk ke dalam rumah. Ini tiba-tiba sudah datang. Surat penangkapan juga masuk, belum dikasihkan penangkapan, baru Abi sudah dibawa, baru datang lagi perkiraan 1-2 jam. Saya suruh tanda tangan. Itu kan betul-betul yang gimana, lucu gitu loh. Jadi saya bangga menjadi istrinya Gus Nur, karena suami saya bukan koruptor. Suami saya tidak pernah nyolong asetnya negara. Suami saya tidak melakukan penyelundupan apapun, tidak pernah makan uang negara. Jadi saya bangga, pejuang beliau itu. Bangga saya sebagai istri, pejuang beliau itu, pejuang. Saya bangga. Ayo, habaib, ulama, saudara-saudara semuanya yang ada di luar sana, bantu doa. Doakan terus semuanya. Kemenangan perjuangan umat Islam sebentar lagi akan tercapai. Begitu ya saudaraku semuanya ya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika agak-agak naik turun emosinya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.